Pemirsa, sepasang suami istri mendatangi Mapolresta Padang sambil menggendong anaknya. Keluarga tersebut melaporkan tindakan debt collector yang mengambil paksa mobil beserta barang berharga mereka berupa emas. Dengan membawa tabung oksigen dan menggendong anaknya yang masih berusia 1 tahun, pasangan suami istri Loli dan Dani ini melapor ke Mapolresta Padang atas tindakan perampasan mobil dan barang berharga oleh debt collector saat membeli isi ulang oksigen di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dengan menggendong anaknya yang sakit radang paru-paru dan harus dipasangi oksigen, pasangan ini terpaksa naik angkot. Kepada polisi, korban mengaku akan membayar tagihan cicilan mobilnya yang menunggak selama 6 bulan dengan menjual perhiasan emas yang disita debt collector. Korban mengakui bahwa yang datang itu adalah debt collector atau pihak ketiga dari leasing yang korban lakukan kredit di sana. Kemudian ketika mengambil mobil tersebut, korban mengatakan bahwa ada barang-barang berharga miliknya di dalam mobil tersebut. Namun dari pihak leasing atau dari pihak debt collector mengatakan bahwa barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Polisi akan memanggil pihak leasing untuk menyelesaikan kasus ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, teror debt collector juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Bahkan kelompok penagih utang ini berani mengambil paksa mobil dari tangan aparat. Video seorang anggota TNI yang sedang mengendarai mobil dikepung kelompok penagih hutang di gerbang tol kawasan Jakarta Utara ini sempat viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat Serda Nurhadi berjaga dan seorang warga yang sedang menyetir alami serangan jantung. Saat Serda Nurhadi menolong warga untuk dibawa ke rumah sakit, seketika diadang sekelompok debt collector. Bahkan kunci mobil berusaha dirampas. Serda Nurhadi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik penumpang yang memiliki sakit jantung bermasalah dalam pembayaran. Di Sidoarjo, Jawa Timur, debt collector mengambil paksa sepeda motor yang tertunggak cicilannya. Korban bersikukuh mempertahankan lantaran motor yang akan diambil merupakan milik paman. Video pengambilan paksa sepeda motor yang dialami oleh seorang ibu ini juga sempat viral di media sosial. Diduga pelaku yang mengambil motor korban merupakan pihak ketiga sebuah perusahaan leasing. Sementara itu di Jakarta, penagih hutang atau debt collector juga menarik paksa sepeda motor milik pengemudi ojek online di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Keributan pun sempat terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tergiur dengan harga yang mencapai puluhan juta rupiah, seorang pria di Medan, Sumatera Utara nekat mencuri kucing ras Bengal. Pencuri tertangkap polisi setelah pemilik berhasil mendeteksi keberadaan kucing melalui komunitas pecinta kucing. Pria paruh baya ini nekat mencuri kucing ras Bengal karena tergiur harganya yang mencapai puluhan juta rupiah. Pada 29 April lalu, pelaku nekat merusak jendela rumah korban di Jalan Jermal 3 Medan untuk mengambil kucing peliharaan. Korban kemudian menggali informasi keberadaan kucingnya melalui warga dan komunitas kucing di Medan. Korban kemudian melaporkan kehilangan kucingnya ke polisi pada 5 Juni lalu. Setelah menyelidiki keberadaan kucing, polisi berhasil membekuk pelaku warga Pasar 3 Datu Kabu, Deli Serdang. Pada saat petugas datangi TKP mencari saksi bahwa diketahui bahwa kucing tersebut diambil oleh seseorang bernama H. Langsung kami lakukan penangkapan terhadap H. Setelah diinterogasi cukup pelik juga, awalnya mengelak dan sebagainya, namun karena adanya saksi-saksi dan bukti yang bisa kita tunjukkan, akhirnya tersangka H mengaku. Kucing begal berumur 8 bulan bercorak macan tutul ini dipelihara korban sejak masih bayi. Kasus kucing itu selama ini kan anggapan masyarakat akan dikesampingkan laporan, tapi di sini kita menunjukkan bahwasannya ternyata tidak, hak-hak masyarakat tetap dilindungi, tetap diproses. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Polrestabes Medan, Sumatera Utara terus menyelidiki kasus kematian seorang bocah 10 tahun yang meninggal dunia setelah digigit anjing tetangganya. Sejumlah jaringan tubuh korban pun diteliti di laboratorium forensik milik Polri. Dari otopsi yang dilakukan, tim medis telah mengambil beberapa sampel jaringan tubuh korban untuk diteliti di laboratorium forensik Polri guna memastikan penyebab kematian korban. Dugaan awal korban meninggal dunia karena anjing yang menggigitnya rabies pun belum dapat dibuktikan. Atas kejadian ini, keluarga korban sempat membuat laporan ke Polsek Tuntungan, didampingi oleh kuasa hukumnya. Pada kasus tersebut, kami masih dalam tahap penyelidikan karena belum ditemukan adanya tindak pidana. Kenapa belum ditemukan? Karena penyebab kematian masih menunggu hasil dari otopsi. Sementara dokter yang melaksanakan otopsi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Karena harus melakukan pemeriksaan terhadap jaringan-jaringan tubuh yang diduga terkena pengaruh dari. Sebelumnya korban berusia 10 tahun yang tewas digigit anjing saat melintas di depan rumah tetangganya ini sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan. Namun beberapa hari kemudian bagian kaki korban yang digigit anjing lumpuh. Korban juga mengalami hilang ingatan dan terus buang air besar hingga meninggal dunia. Ibu kota kini dalam situasi genting pandemi COVID-19. Sejak beberapa hari terakhir, penambahan kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 4.000 kasus. Dalam apel gabungan Jumat sore, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyebut Jakarta telah mencapai rekor tertinggi penambahan kasus COVID-19. Data terakhir di tanggal 18 Juni terdapat penambahan 4.737 kasus dalam sehari. Ini adalah penambahan kasus terbanyak sejak pandemi 1,5 tahun terakhir. Di Jakarta, per hari ini, 18 Juni 2021, ada 24.511 kasus aktif. Kasus aktif artinya orang yang saat ini terkonfirmasi positif COVID, sedang dalam isolasi, atau sedang dalam perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Ini adalah angka yang sangat tinggi, mirip dengan ketika di bulan Februari yang lalu. Usai apel pada Jumat malam, Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan Satpol PP langsung menggelar razia di sejumlah kafe dan tempat hiburan di Senopati dan Kemang, Jakarta Selatan. Hasilnya, 2 kafe dinyatakan melanggar aturan PPKM. Salah satunya ditutup sementara selama 1 hari. Sebelumnya sempat mencuat perbedaan pandangan antara Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya terkait kondisi pandemi di ibu kota. Kapolda Metro Jaya menyebut kondisi Jakarta tidak sedang baik-baik saja. Sementara Wagub DKI Jakarta mengatakan kasus COVID di ibu kota masih terkendali. Salam kepada teman-teman wartawan. Sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Angka COVID terus naik, bor terus naik, jumlah orang yang antri masuk rumah sakit makin meningkat. Mari jaga diri, jaga keluarga, supaya taat prokes. Ya, kasusnya memang tinggi, tapi semua masih dalam kendali, ya. Dalam kontrol, dalam pengawasan, dalam kendali. Kasus tinggi disebabkan karena memang tes PCR kita tinggi, ya, sampai 9 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Menanggapi lonjakan kasus COVID-19, 5 organisasi profesi kesehatan diantaranya PAPDI, IDAI, PERKI, PDPI, dan Perdatin mengeluarkan 5 rekomendasi, yaitu memberlakukan PPKM menyeluruh dan serentak terutama di Pulau Jawa, implementasi PPKM secara maksimal, percepatan vaksinasi sesuai standar, mewaspadai varian baru COVID-19, dan menerapkan protokol kesehatan.
Warga Jakarta pun kini diminta untuk tidak keluar rumah selama akhir pekan untuk menekan penambahan kasus COVID-19. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.642 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah ada 1.976.172 kasus terkonfirmasi dan 1.786.143 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 54.291 orang. Kami ralat sebelumnya pemirsa, tadi rekan Davi menyebutkan bahwa angka positif hari ini 5.000 lebih. Namun kami koreksi, yang benar adalah 12.906 angka positif terkonfirmasi positif baru hari ini. Pemirsa, jenazah wartawan yang tewas tertembak di Simalungun, Sumatera Utara selesai menjalani otopsi. Polisi juga telah menggelar olah TKP untuk mengungkap kematian korban. Isak tangis rekan dan keluarga korban pecah saat jenazah akan dimasukkan ke dalam ambulans setelah selesai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Usai diotopsi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Pematang Siantar. Personel gabungan Satreskrim Polres Simalungun bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara melakukan olah TKP di lokasi penembakan seorang wartawan. Pada olah TKP, aparat memasang garis polisi di sekitar mobil putih, tempat pertama kali korban ditemukan warga. Polisi juga menyita sejumlah barang-barang yang diduga milik korban. Akan terhadap seorang yang kami sudah temukan identitasnya berasal dari keluarga korban, yaitu istrinya, dan yang bersangkutan berprofesi sebagai pemilik salah satu media online. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.